Siswa-siswi kelas 8, pada pertemuan sebelumnya tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah, walaupun pemahaman mereka berbeda-beda. Situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya dan hidupnya cukup mapan, tetapi banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, diperlakukan secara diskriminatif dan penderitaan di bawah tekanan penjajah. Kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda. Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sikap pro dan kontra, menerima dan menolak pewartaan Yesus. Untuk itu, jangan kemana-mana, saya akan bahas tuntas pada pertemuan ini dengan topik berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Dengan topik ini, siswa dapat menceritakan persiapan Yesus sebelum melaksanakan tugas mewartakan kerajaan Allah, mengelompokkan orang yang menerima dan menolak pewartaan Yesus, menyebutkan sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolak pewartaannya. Persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah. Ketika Yesus mulai tampil di depan umum, ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut Injil Lukas bab 3 ayat 32. Sebelumnya, ia hidup tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkahnya sebagai tukang kayu, sama seperti ayahnya. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita, ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum di tepi danau. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus meninggalkan ketenangan hidup keluarga di Nazaret dan mulai hidup mengembara. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Awal perubahan hidup ini adalah pembaptisan oleh Yohanes. Pembaptisan adalah bagaikan pelantikan Yesus ke dalam tugas perutusannya. Segera sudah pembaptisan, Yesus akan memberitakan Injil Allah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan pembaptisannya, Yesus sekaligus menyatakan kesatuan dengan orang berdosa dan penyerahan total dan radikal kepada kehendak Bapa. Dengan pembaptisan, ia tampil sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Semua Injil mengatakan bahwa Roh Kudus turun atasnya. Selanjutnya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sesudah itu, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sesudah pembaptisan, Yesus tampil sebagai orang yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuasa. Ia tampil sebagai yang terurapi. Ia dilantik sebagai Kristus. Kuasa Tuhan menyertai Dia sehingga Ia dapat menyembuhkan orang sakit. Yesus sekarang tampil bukan lagi sebagai tukang kayu, tetapi benar-benar sebagai seorang penyelamat. Maka semua orang heran dan bertanya, bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Lantas, bagaimana tanggapan orang-orang terhadap pewartaan Yesus? Pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah mengundang reaksi yang beragam dalam masyarakat Yahudi saat itu. Ada yang menerima, ada yang menolak. Pertanyaannya, siapakah yang menerima dan siapakah yang menolak? Mereka yang menerima pewartaan Yesus. Pertama, orang miskin dan sederhana. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah,
hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ketika Yesus menyampaikan warta tentang sabda bahagia, seolah-olah sabda ini ditujukan kepada mereka yang miskin dan menderita. Mereka yang selama ini hidupnya tertekan karena pungutan pajak dan upeti yang membuat hidup mereka semakin terpuruk dan tidak berdaya. Mereka tidak hanya ditekan oleh penjajah, tetapi juga ditindas oleh sebagian bangsanya sendiri yang korup dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak punya daya dan kekuatan untuk melawan. Keluar dari kondisi yang membelenggu mereka. Dalam kondisi yang seperti ini, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Satu-satunya sandar mereka ialah Tuhan. Satu-satunya kekayaan dan kekuatan mereka adalah Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya untuk mereka. Mereka mengharapkan Tuhan sendiri yang bertindak membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Maka ketika Yesus menyampaikan warta sabda bahagia, mereka menyambut dengan penuh sukacita warta pembebasan Yesus tersebut. Yesus bagi mereka adalah pembela dan penyelamat. Yesus adalah Mesias yang dinantikan untuk melakukan keadilan dan pembelaannya. Kedua, para pendosa yang mau bertobat. Masyarakat Yahudi pada umumnya, terutama para imam dan orang Farisi, menganggap para pendosa adalah najis. Mereka tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada umumnya. Mereka harus dijauhi, disingkirkan, dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Siapapun yang bergaul dengan mereka dianggap najis. Keberadaan mereka sungguh sangat tidak diakui. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain para pelacur dan pemungut cukai. Sikap masyarakat yang demikian tentu saja menyakitkan mereka. Maka ketika Yesus datang dan mau bergaul dengan mereka yang dicap pendosa dan menganggap mereka sebagai pribadi yang layak untuk dicintai dan tidak ikut memusuh mereka. Sikap Yesus ini tentu saja sangat mengejutkan para pendosa dan mengagetkan para imam dan ahli Taurat. Dalam hal ini Yesus mau menegaskan soal kesetaraan di hadapan Allah. Bagi Yesus, orang yang baik dan yang jahat dalam arti tertentu sama kedudukannya di hadapan Allah. Sama-sama dicintai Allah, sama-sama anak Abraham. Karena kesamaan itulah mereka pun mempunyai hak atas kerajaan Allah. Ketiga, orang-orang sakit. Bagi masyarakat Yahudi pada umumnya penyakit adalah kutukan dari Tuhan. Penyakit disebabkan akibat dari dosa. Semakin parah dan menjijikan dianggap semakin besar pula dosanya. Maka setiap orang-orang kusta mereka anggap tak layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat. Dan Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka, menyembuhkan orang kusta, yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Kedatangan Yesus telah membawa harapan baru bagi mereka yang sakit. Dengan cara itu, Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai penyelamat, sang pembebas. Yesus mewartakan Allah yang Maha Pengasih. Keempat, kaum wanita dan anak-anak. Tradisi bangsa Yahudi menempatkan kaum wanita dan anak-anak sebagai warga masyarakat kelas 2. Keberadaannya berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Dalam berbagai kesempatan mereka diperlakukan secara diskriminasi yang keberadaannya tak perlu diperhitungkan. Anak-anak tak boleh bergaul dengan orang dewasa karena dianggap tidak pantas. Dan Yesus membela mereka, ia memuji persembahan jana miskin dan membiarkan anak-anak datang kepadanya, bahkan memberkati mereka. Karena sikap Yesus yang peduli kepada mereka, maka mereka pun mengikuti dan melayaninya. Mereka yang menolak pewartaan Yesus. Banyak kelompok masyarakat yang menolak pewartaan Yesus dengan berbagai macam alasan. Kelompok tertentu merasa terancam dengan kehadiran Yesus karena pengikutnya semakin berkurang dan meninggalkan mereka. Ada yang merasa kekuasaannya terancam, ada yang merasa kehidupannya yang sudah mapan dan nyaman sebelum kedatangan Yesus akan terganggu, dan mereka ingin mempertahankan keadaan seperti itu. Pertama,
para imam dan ahli Taurat dalam masyarakat Yahudi. Kedua kelompok ini menduduki tempat di atas. Mereka menganggap diri yang paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan-aturan suci dan kehendak Allah yang benar. Kekuasaan agama ada di tangan mereka. Peraturan mereka adalah peraturan Tuhan. Mereka sering membuat aturan yang membebani orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakannya. Maka Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Dan keras Yesus mengkritik cara hidup mereka yang tidak mencerminkan kehendak Allah. Maka dengan kehadiran Yesus terbukalah kekeliruan mereka dalam menafsirkan kehendak Allah yang sejati. Kedua, orang Farisi. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi itu. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi rakyat Tuhan berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya, tetapi mereka sendiri sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka. Mereka mentaati hukum Tuhan dengan memusatkan perhatian kepada peraturan-peraturan ritual dan ibadah keagamaan. Bagi mereka, menjadi murid Tuhan berarti ketaatan yang ketat terhadap setiap pasal hukum. Keadaan Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan sudah mapan. Mereka mengecam Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dan membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Bagi mereka, perbuatan itu dianggap melanggar hukum Taurat. Ketiga, para penguasa. Para penguasa menolak pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Herodes misalnya sudah berusaha membunuh Yesus sejak mendengar kelahirannya. Pontius Pilatus lebih memilih mempertahankan kedudukannya dibandingkan membela kebenaran tentang Yesus. Bagi mereka, kedudukan, kehormatan dan kekuasaan lebih penting dibandingkan tunduk kepada kehendak Allah. Keempat, orang-orang kaya dan mapan menilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus rupanya juga sulit diterima oleh mereka. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta benda, kekayaan, dan kemapanan hidup. Tidak semua orang berani melakukan itu, seperti nampak pada kisah orang muda yang kaya. Rupanya bagi mereka, melepaskan diri dari kekayaan sebagai andalan hidup tidaklah mudah. Lalu, bagaimana Yesus menyikapi penolakan pewartaannya? Apa yang dialami Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dapat dialami oleh siapapun. Orang yang berbuat baik belum tentu akan diterima dengan baik. Kadang-kadang penolakan yang menyakitkan yang diterima. Bahkan, seringkali kita mendengar peristiwa tragis yang menimpa para pekerja sosial dan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya, difitnah, keluarganya diancam, diteror, bahkan nyawa menjadi taruhan atas perjuangannya. Terhadap penolakan atas pewartaannya, Yesus tidak bersikap memusuhi. Dan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut, diserta dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pertemuan berikut. Bye.